Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di Praktikum Kimia Farmasi Analisis Kualitatif tentang identifikasi sulfonamida. Yuk kita simak baik-baik sampai akhir. Pembahasan yang pertama yaitu tentang identifikasi sulfonamida. Sulfonamida adalah senyawa yang bersifat antimikroba yang merupakan turunan sulfanilamid, yang dimana satu atom H pada gugus sulfonamida diganti atau disubstitusi dengan gugus lain. Sulfonamida mempunyai rumus umum, yaitu R1 ditandai dengan H atau sisa asam dan R2 rantai alifatis atau heterosiklik. Nah, ini adalah sifat-sifat umum dari sulfonamida. Yang ke-1, senyawa sulfonamida bersifat amfoter. Jika dengan asam mineral HCl akan membentuk garam HCl yang larut dalam air. Jika dalam suasana basah, contohnya NaOH, akan membentuk garam yang larut dalam air. Yang kedua adalah kelarutan. Kelarutan dalam bentuk bebas umumnya tidak larut atau sangat sukar larut dalam air, ether, dan juga HCl3. Kelarutan pada sulfonamida juga sedikit larut dalam etanol dan aseton, mudah larut dalam asam mineral encer dan larut alkali hidroksida. Dan kelarutan pada sulfonamida dalam bentuk garam natrium, mudah larut dalam air dan sukar larut dalam pelarut organik. Reaksi umum dari sulfonamida. Reaksinya yang ke-1 yaitu reaksi terhadap gugus amin primer aromatis positif, dan yang kedua yaitu reaksi Roux atau reaksi dibuat baru. Yang ketiga yaitu reaksi dengan kalium bromat. Yang keempat yaitu reaksi kristal. Yang kelima yaitu reaksi terhadap gugus sulfon positif. Yang keenam yaitu pirolisa. Dan yang terakhir yaitu reaksi vanilin dan H2SO4. Yuk kita bahas satu persatu. Yang ke-1 reaksi terhadap gugus amin primer aromatis positif, yaitu salah satunya ada reaksi Ehrlich dengan pereaksi. Lalu cara mengidentifikasinya yaitu sedikit sampel yang padat atau larutan dalam HCl pada plat tetes ditambahkan 1 tetes reaksi akan terbentuk warna kuning jingga sampai merah jingga. Nah, bentuk kristal ini dilakukan pada objek gelas untuk melihat bentuk kristalnya. Selanjutnya reaksi dengan batang korek api. Caranya yaitu dicelupkan dalam HCl encer, maka batang korek api ini akan berwarna jingga. Lalu ada reaksi diazotasi dengan HNO2 dan B-naftol. Ini ada reaksinya. Identifikasi dari reaksi ini akan menghasilkan warna merah terang atau merah jingga. Yang selanjutnya yaitu reaksi indopenol. Nah, reaksi indopenol ini terbentuk karena tergantung pada zat yang diperiksa. Contohnya reaksi dengan CuSO4. Cara mengidentifikasi reaksi indopenol ini ditambahkan 1-2 tetes reaksi dengan warna-warna tergantung pada sulfa yang diperiksa. Yang kedua ada reaksi Roux dengan pereaksi, dan setelah dicampurkan terbentuk endapan warna hijau kotor, lalu disaring dan digunakan filtrat sebagai pereaksinya. Yang ketiga ada reaksi dengan kalium bromat. Pada reaksi ini akan terbentuk warna kuning sampai warna coklat ungu. Yang keempat ada reaksi vanilin dan H2SO4. Reaksi ini untuk sulfa-sulfa yang mempunyai gugus metil pirimidin, misalnya seperti sulfameragin dan sulfametazin. Cara mengidentifikasinya yaitu dipanaskan di atas api kecil yang akan membentuk warna jingga sampai juga merah. Yang kelima yaitu reaksi pirolisa. Reaksi ini dalam bentuk murni dipanaskan di atas titik lelehnya dan terurai dengan warna-warna yang berbeda, seperti sulfanilamid akan menghasilkan warna ungu, sulfatiazol akan menghasilkan warna coklat merah, sulfadiazin akan menghasilkan warna merah, dan sulfaguanin akan menghasilkan warna ungu. Yang keenam yaitu reaksi terhadap gugus sulfon positif.
Zat yang dioksidasi dengan HNO3 pekat lalu ditambahkan dengan garam barium akan menghasilkan warna putih. Yang ketujuh, reaksi kristal, yang termasuk reaksi kristal yaitu sublimasi dan efek kompleks. Nah, ini adalah reaksi sublimasi. Cara melakukannya yaitu sampel yang dilarutkan dalam aseton atau alkohol pada objek gelas diletakkan 1 tetes air. Lalu diteteskan lagi 2 tetes larutan sampel dalam aseton. Biarkan beberapa waktu sampai aseton menguap dan terbentuk kristal, lalu diamati dalam mikroskop. Selanjutnya, reaksi kristal efek kompleks. Sedikit sampel yang diletakkan pada objek gelas ditambahkan 1-2 tetes reaksi, tutup kacanya, lalu panaskan dalam api kecil sampai mendidih, angkat dan dinginkan, lalu setelah itu amati di bawah mikroskop. Sulfamethoxazole. Nah, ini adalah salah satu contoh dari sulfonamida. Nah, ini adalah pemberian dari sulfamethoxazole. Identifikasi dari sulfamethoxazole. Yang ke-1, NO2 dan B-naftol akan menghasilkan endapan merah jingga. Yang kedua, reaksi indophenol akan menghasilkan kuning emas. Yang ketiga, penambahan larutan CuSO4 akan menghasilkan warna hijau. Yang keempat, reaksi Lieberman akan menghasilkan warna kuning. Dan yang kelima, reaksi Kopany-Zwicker akan menghasilkan ungu biru. Yang terakhir yaitu reaksi kristal dengan larutan Na2HPO4. Sekian penjelasan dari praktikum identifikasi sulfonamida. Thanks for watching. Semoga bermanfaat.